Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita kembali di Ustaz Menjawab dan kita tadi sudah membicarakan tema yang sangat penting, yaitu nasihat ulama untuk penguasa. Nah, apa saja nasihatnya? Tadi belum disampaikan, Ustaz. Iya. Dan sebelum sampai kepada itu, selama ini setahu saya dalam sejarah Islam ada zamannya para ulama dan umara itu berada pada satu orang gitu kan. Iya. Beliau ulama sekaligus diangkat juga jadi umara. Iya. Apakah itu berlangsung lama, sekian tahun atau sekian ratus tahun, sehingga muncul kemudian pemisahan antara ulama dan umara itu? Iya. Silakan, Ustaz. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat ini memang pernah di mana mereka urusannya langsung ditangani oleh para ulama ya. Ya. Ulama dalam kategori yang kita. Oh ya, sebelum itu Ustaz, ada yang ingin interaktif dengan kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Muslim di Sibre ini. ya, silakan, Pak. Pertama, saya sangat setuju tadi dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz narasumber. Saat ini memang kita bukan mencaci, bukan apa ya. Faktanya memang seperti itu, banyak ulama yang mendekatkan diri dengan penguasa hanya untuk mengambil keuntungan individu ya. Ya. Jadi ini memang faktanya demikian. Dan celakanya lagi sekarang ini, akhir-akhir ini, mereka itu membiarkan penguasa berbuat di luar aturan sebenarnya. Ditambah lagi, mereka juga sering memvonis seseorang sesat, misalnya, padahal akidah satu, pegangan satu, Al-Quran hadis. Tapi kalau terjadi perbedaan cara ibadah dengan mereka, mereka memvonis orang sesat. Contoh, misalnya yang selama ini, yang tidak kunut subuh itu dikatakan sesat, yang salat tarawih 8 dikatakan sesat. Iya. Yang tidak ibadah duhur setelah Jumat dikatakan sesat. Iya. Jadi di sini mungkin kita hanya bisa berharap dan berdoa ya, semoga mereka itu ya tidak lagi berprinsip demikian. Betul. Nah, kemudian ada satu hal yang ingin saya tanyakan begini. Ini lari dari topik. Misalnya seekor ayam digigit anjing, jelas anjing yang gigit, dia luka, dan tempo berapa lama dia tidak diobati, luka itu sembuh dengan sendirinya. Dia luka yang digigitan anjing itu sudah sembuh, kemudian normal kembali. Pertanyaan saya, apakah ayam yang digigit anjing tersebut yang sudah sembuh dari luka masih halalkah dikonsumsi, atau ada catatan-catatan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan nih, Ustaz ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan ulama tidak lagi berfungsi menasihati penguasa, tapi sebenarnya kenyataannya sudah larut dengan kebijakan-kebijakan penguasa yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua nih berkaitan dengan ayam yang digigit anjing itu, Ustaz. Tafadhol. Kalau ayam digigit anjing kayaknya nanti kita aja ya. Ya, nanti kita apakan aja. Iya. Silakan, Ustaz. Ya gimana ya Pak ya, memang begitu yang saat ini terjadi. Dan itu yang menjadi kegelisahan kita semua gitu. Karena kalau ulamanya sudah begitu, maka nanti memang ya ujungnya itu, kalau nggak suka, karena penguasa juga nggak suka, dibuat fatwa yang ini nggak benar, yang itu salah. Ya. Karena udah itu tadi Ustaz, beriringan. Saya sebenarnya memang
tidak cocok kalau ada kalimat ulama umaro harus beriringan. Karena itu bahaya memang. Ya. Bahaya bagi kehidupan umat gitu. Kalau beriringannya dalam kebaikan, ya enggak apa-apa lah gitu ya Ustaz ya. Ini kan kenyataannya sering beriringannya dalam hal yang tidak baik ya. Nah, jadi itulah fakta yang memang nggak bisa dihindari saat ini. Dan saya kira itu kegelisahan kita semua Pak, termasuk Bapak yang dari Sibre tadi. Betul sekali. Karena itu harus ada nasihat. Jadi ulama itu perlu juga mungkin dinasehati ya Ustadz ya. Jadi karena agama kita ini kan ad-dinun nasihah ya Ustadz ya. Agama kita ini adalah nasihat. Bisa kepada kaum muslimin, bisa kepada penguasanya, bahkan kepada ulamanya. Saya lupa ungkapan bahwa ada kalimat kalau ada orang orang memberi nasihat meskipun ilmunya lebih sedikit, kita kan harus mendengar ya Ustadz ya. Artinya ulama itu kalau memang dia mendapat nasihat dari mereka yang tidak berilmu, tidak berkata kamu masih anak kemarin sore gitu. Kebajikan atau kebijakan seorang ulama itu atau kebajikan dari seorang ulama itu kan tampak ketika dia diberi ilmu atau diberi nasihat oleh yang dalam pikiran atau dalam pandangan dia lebih rendah daripada dirinya ya Ustadz ya. Saya kira itu Ustadz Azanul terkait Bapak ini tadi. Itu ya, baik. Iya, saya kira juga untuk jawaban pertanyaan kedua ini kita juga perlu cari dalil murajaah lagi. lagi. Insya Allah ini Bapak kita mohon maaf ya tidak bisa menjawab untuk pertanyaan kedua dan kita perlu nyatakan bahwasanya kita perlu berterus terang supaya terang terus kan gitu. Artinya gini, namanya ilmu agama itu dia tidak bisa ditebak-tebak ya kan. Iya, betul. Saya kira gitu pendapat ya. saya dan seterusnya tidak seperti itu. Nanti coba kita lihat, kita tanyakan kepada ulama-ulama kita yang lebih ahli. Insya Allah nanti kesempatan berikutnya bila masih ada pertanyaan yang seperti ini kita akan jawab. Insya Allah ya. Kita apakan dulu ya, kita tanya dulu kepada ulama-ulama yang lebih paham dengan jawaban pertanyaan ini. Baik, syukran jazila ya tadi kepada Bapak yang ada di Sibre. Jazakumullah khairan. Baik, kemudian tadi belum terjawab Ustaz berkaitan pemisahan ulama umara itu kapan baru terjadi itu? Iya, kalau pada zaman Khulafaur Rasyidin kan mereka sekaligus ulama ya Ustaz ya. Dalam kategori mereka berilmu dan ilmu mereka bikin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal ketakutan sama Allah, ketakutan pada Allah itu ulama atau Khulafaur Rasyidin kita nggak bisa lagi nggak bisa lagi kita ingkari karena memang luar biasa mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Bagaimana seorang Umar ketika menjadi penguasa dia berkata, saya akan sangat takut nanti di hadapan Allah ketika misalnya ada seekor keledai yang tergelincir daerah Sam. Iya, betul. Syam dengan Arab kan agak jauh ya Pak Ustaz ya. Jauh, ya. Tapi antara Syam dengan Madinah. Jauh. Tapi karena Syam itu sudah menjadi wilayahnya Islam dan Umar sebagai penguasanya, beliau berpikir jangankan rakyatnya yang susah, andai seekor keledai aja tergelincir gara-gara misalnya. Masya Allah, jauh. Ya. Karena Syam kan wilayahnya Islam pada zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi beliau khawatirnya begitu. Keledai aja dikhawatirkan nanti minta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khaufnya seorang penguasa pada saat itu kepada Allah. Kalau kita yang sekarang kadang beritanya sudah banyak yang tergelincir. Ini kemarin kan jalan Medan ke Medan Aceh itu ada banyak tumpah minyak dan nggak sedikit yang tergelincir-gelincir. Kayaknya nggak tahu gimana sekarang nasibnya mereka yang tergelincir. Apa ada kekhawatiran dari penguasa bahwa nanti orang-orang yang tergelincir ini akan diminta tanggung jawab sama Allah? Akan meminta pertanggungjawaban mereka tuh. Atau nanti daerah-daerah pedalaman yang mereka nggak punya akses jalan atau punya akses jalan nggak pantas untuk jadi jalan misalnya. Mereka jatuh, mereka tergelincir. Nanti di akhirat mereka minta pertanggungjawaban pada penguasa yang ada sekarang gimana nanti? Iya. Susah juga ya penguasa ya. Makanya Umar bin Al-Khattab ya berat beliau ketika menjadi penguasa. Karena berat itulah makanya beliau menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan ya Ustaz ya. Jadi
setelah beliau itu, setelah zaman-zaman Khulafaur Rasyidin kan muncul beberapa zaman kekuasaan Islam ya Ustaz ya, di mana kekuasaan itu digigit oleh mereka. Jadi seolah nggak boleh lepas dari keturunan dan keluarganya. Ya, mulkan abdan ya. Mulkan adon itu. Ya, ya, mereka ya, yang menggigit kekuasaan itu tidak mau dilepas kepada siapapun kecuali kepada keluarganya. Ya, 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 ya. Mulai pada zaman itulah kita menyaksikan banyak penguasa itu silih berganti. Memang dia tidak lagi memiliki khauf yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pendahulu mereka. Maka pada zaman-zaman itu bermunculan atau hadir atau lahir atau ada di tengah mereka ulama-ulama yang luar biasa. Bahkan Malik bin Anas itu kan berarti masih dekat itu Ustaz ya. Kan beliau pernah mengalami penyiksaan dari penguasanya di Madinah pada saat itu. Ya. Gitu. Nah, jadi rata-rata dapat siksaan itu ulama-ulama itu. Ulama-ulama itu. Karena mereka punya dasar bahwa ya dengan itulah nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab lagi, Ustaz ya. Karena dosa-dosa atau penyiksaan mereka di jalan Allah itu kan luar biasa. Lebih dari syahid ya. Bahkan itulah kenapa Rasulullah mengatakan Abdulul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Karena menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zolim atau yang berwenang-wenang itu resikonya lebih repot daripada berjihad ya Ustaz ya. Saya baca di sebuah buku tentang Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Beliau kan masih hidup di zaman kekhilafahan. Tapi karena tadi khalifahnya, penguasanya tidak takutnya sama Allah, atau hilang sikit takutnya sama Allah, tapi syariat masih diberlakukan kepada rakyat. Dia inginnya setiap yang dia lakukan itu, penguasa itu menginginkan setiap yang dia lakukan itu diaminkan sama ulama. Dan Imam Ahmad bin Hambal tidak mau. Ini kalau nggak salah tentang kalam apa enggak, Al-Quran itu makhluk apa tidak makhluk ya Ustaz ya. Itu kan Imam Ahmad bin Hambal ini sampai dicambuk macam, hingga sempat dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal berdoa kepada Allah agar celananya itu tidak lepas. Jadi begitulah ulama-ulama terdahulu mendapati kesahidan mereka gitu. Tidak dengan berperang tapi dengan nasihat-nasihat mereka kepada penguasa. Itu masih nasihat ya, apalagi yang mengoreksi. Kalau yang mengoreksi lebih beresiko lagi Ustaz. Yang mengoreksi itu kan begini Ustaz. Misalnya saya punya kebijakan, saya penguasa, lalu saya sampaikan bahwa kebijakan ini dalam pandangan syariat berdasarkan dalil ini tidak sesuai. Nah, yang sesuai dengan syariat begini. Nah, penguasa itu dia nggak suka, dia marah. Ada yang sering begitu. Saya penguasa nggak suka, saya hajar ulamanya gitu kan. Nah, itu makanya Rasul mengatakan Abdulul jihad kalimatul inda sultanin jair. Kalimatul haq inda sultanin jair. Ya. Dan itulah zaman-zaman itu berikutnya ya berlalu. Kenapa zaman mereka masih tetap berlangsung kehidupan Islam, meskipun penguasanya zair atau mereka zalim berwenang-wenang, ulamanya masih hadir di tengah umat, masih menjaga umat agar tetap terikat dengan syariat, dan mereka nggak merasa takut memberi nasihat kepada penguasa-penguasa mereka. Makanya umatnya masih yang seperti tadi ungkapannya, di saat ulamanya terjaga, umatnya tertidur, ulama bisa bangunin. Kalau yang sekarang kan umatnya mati, ulamanya tidur. Jadi gimana orang tidur membanguni orang mati? Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika nanti muncul di mana umat takut pada kematian dan cinta pada dunia. Dan kalau itu ada pada ulama, itulah yang berbahaya. Makanya Rasulullah ya, kalau saya nggak salah saja, sempat kan mengatakan yang aku khawatirkan pada umatku itu bukan orang abid yang bodoh, tapi orang alim yang jahil. Artinya ulama yang memiliki. Ada sedikit juga masukan dari seorang pemikir dari Damaskus nih, dari Syam dulu Ustaz ya. Beliau bernama Amir Syakib Arsalan. Dalam kitab beliau Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Jadi kenapa kaum muslimin itu terbelakang dan muslim itu maju? Tentu ini analisa di zaman Amir Syakib Arsalan sendiri ya. Beda dengan zaman kekhalifahan dulu yang maju Islam kan. Nah, beliau mengatakan ada 5 penyakit.
Ya, tapi yang kita ingat hanya 3 Tiga. sekarang. Ya, 2 lagi nggak Dua ingat lagi. PR kita dulu nanti. Yang pertama al-jahlu, kebodohan. Yang kedua al-ilmun naqis, ilmunya kurang gitu. Yang ketiga fasadul akhlaq, Rusak. la siyama akhlaqul umara wal ulama. Rusaknya akhlak, terutama akhlaknya umara, penguasa dan ulama. Nah, itu penyebab kaum muslimin terbelakang. Nah, jadi termasuk kondisi kita yang sekarang seperti ini, ya berarti masih di rusak poin. gitu. Iya. Lagi orang rusak. Iya. Ya, Sependapat saya dengan argumen dari Amir Syakib Arsalan ini. iya itu benar lah. Betul, Ustaz, betul. Ya, ya, ya. Kejahilan itu kan berawal dari ketika umat meninggalkan tradisi orang salaf ya Ustaz. Ya, ya. Tradisi umat terdahulu itu kan berpikir dan terus berpikir. Iya, 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 ya. Kalau orang tidak berpikir berarti dia jahil ya Ustaz. Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika mendatangi istri beliau Aisyah. Nah, ketika itu beliau mendatangi Aisyah karena memang gilirannya Aisyah. Iya. Dan pada saat itu biasa suami istri bertemu kan begitu. Lalu Rasulullah minta izin kepada Aisyah untuk melakukan sholat malam. Nah, pada saat sholat malam itu Allah menurunkan kepada beliau ayat Ali Imran 190. Betul, betul. Iya, iya. Kisahnya ada Ustaz itu kan. Betul. Iya, iya. Jadi bagaimana Rasulullah dengan ayat itu dalam sholatnya nangis hingga kemudian datang Bilal bin Rabah. Nah, bertanya, kok nangis ya Nabi, bukankah surga itu sudah dijanjikan untukmu? Nah, kata Rasulullah kepada Bilal, celaka engkau wahai Bilal. Jadi sahabat Bilal pun dibilang celaka sama Allah, sama Rasulullah gara-gara pertanyaan tadi itu atau gara-gara kalimat itu. Bagaimana saya bisa bahagia, bagaimana bisa tenang? Allah telah menurunkan Quran surah Ali Imran 190. Apa itu namanya ayat itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar liayatil albab. Ini kan ayat tentang berpikir sebenarnya Ustaz. Ya. Nah, bagaimana Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati. kata Rasulullah, orang yang membaca ayat ini tapi dia tidak mengambil pesannya, dia celaka. Ya. Ya memang kalau kita tipan-tipan ya kita timbang ya memang ya berpikir itu kan penting Ustaz. Bagaimana kita berpikir tentang hidup kita. Bukankah setiap malam berganti dengan siang berarti jatah kita berkurang dan kita dekat pada kemautan dan lain sebagainya. Iya. Banyak orang kan nggak berpikir ke sana. Sehingga ketaatannya tidak tambah kepada Allah, khaufnya tidak tambah kepada Allah. Nah, jadi mereka baca ayat itu tapi nggak mengambil pesannya, kata Rasulullah, celaka. Nah, maka kalau nggak berpikir, nggak hidup aktivitas berpikir di tengah umat, ya akan jahil, mereka akan bodoh. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua Ilmu yang kurang. Ilmu yang kurang. Iya. Ilmunya ada tapi Ilmunya kurang gitu. Kurang pengamalan ya Pak Ustaz ya. Memang kurang ilmunya. Iya. Ilmu kan banyak. Iya, Ustaz. Oke. Baik, mungkin dilanjutkan lagi nanti Ustaz. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.